Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda kader 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta senang bisa berjumpa dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. Ananda semuanya, setelah belajar ini kalian dapat menjelaskan perkembangan ilmu sastra dan sejarah pada masa Abbasiyah. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan kemajuan ilmu-ilmu agama pada masa dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan kemajuan ilmu-ilmu kedokteran masa Abbasiyah. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan ilmu matematika dan astronomi masa Abbasiyah. Yang kelima, kalian mampu menjelaskan ilmuwan filsafat pada masa Abbasiyah. Ananda semua kader 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta berbicara tentang kemajuan ilmu pengetahuan, sastra dan sejarah pada masa dinasti Abbasiyah. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, bahwa masyarakat Arab sangat membanggakan kesusastraan dan asal-usul mereka. Kemudian, ilmu bahasa Arab tumbuh karena adanya Al-Quran. Sedangkan mereka mempelajari sejarah juga sudah membudaya di kalangan bangsa Arab, bahkan sejak era sebelum Islam. Sedangkan mereka yang tidak tahu silsilah dirinya dan garis keturunan keluarganya, serta melupakan sejarah kemenangan sukunya, akan menjadi bahan cemoohan warga lain. Berikutnya, bagian sejarah yang paling penting adalah riwayat Nabi Muhammad SAW. Salah satu sirah yang terkenal adalah yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq yang wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Bukunya mengenai sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu buku tertua. Berikutnya ada juga karya Yahya Al-Barmaki, yaitu Tarikh Al-Kabir, kitab yang melukiskan tentang peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan lain-lainnya, contoh dari kitab-kitab sejarah. Berikutnya berbicara tentang kemajuan ilmu agama pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah bahwa berkembangnya teologi dan fikih, di mana para khalifah mendorong adanya aliran teologi yang sesuai dengan pemahamannya, sehingga juga muncul perdebatan terbuka dan terkadang meningkat menjadi konflik. Namun demikian, hal tersebut menyuburkan semangat pencarian kebenaran di kalangan masyarakat. Berikutnya muncul aliran atau madhab yang menawarkan metode dan pendapat yang beragam. Ada 4 madhab besar yang bertahan di kalangan Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Berikutnya bahwa Imam Malik dan Imam Ahmad mengembangkan metode yang menekankan pada penggunaan hadis. Adapun Imam Hanafi memegang metode yang menekankan pada penggunaan akal, meskipun tidak berarti bahwa mazhab Hanafi tidak menggunakan hadis. Adapun Imam Syafi'i yang berguru kepada Imam Malik dan mempelajari fikih Hanafi berusaha mengkompromikan keduanya. Ananda, kader 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Berikutnya yang akan kita bahas adalah kemajuan ilmu-ilmu kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yang dapat kita sampaikan adalah bahwa kemajuan ilmu-ilmu kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah bisa dilihat dengan adanya sekolah khusus kedokteran di Jundishapur sebagai warisan Sasaniyah Persia. Kemudian adanya Jirzis bin Jibril al-Pokhtiso, yaitu seorang dokter yang pernah merawat Khalifah Al-Mansur di Baghdad. Lalu kemajuan terkait dengan ilmu kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah yang dapat kita sampaikan adalah tentang adanya seorang ilmuwan kedokteran, yaitu Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, yang berjasa dalam mempelajari dan mengobati penyakit campak atau cacar. Selanjutnya yang dapat kita sampaikan adalah seorang ilmuwan kedokteran pada masa itu, yaitu Ibnu Sina,
yang memiliki karya yang sangat monumental yang berjudul Al-Qanun fi At-Tib. Ananda, kader 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, berbicara tentang kemajuan ilmu pengetahuan di bidang matematika dan astronomi pada masa dinasti Abbasiyah. Yang dapat kita sampaikan pertama adalah karya Euclides dalam bidang matematika yang berjudul Elements, itu bisa diterjemahkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Berikutnya Muhammad bin Ibrahim Al-Fazari, beliau menyadur buku astronomi India yang terkenal yang berjudul Jis As-Sindi, yaitu tabel astronomi. Dan kemudian ada Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, seorang ahli matematika dan geografi, nemu angka 0, dan juga beliau menyadur kitab geografi Hippocasis milik Claudius Ptolemaeus. Ananda, kader 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Berikutnya yang ingin kita sampaikan adalah kemajuan filsafat pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama dapat kita sampaikan ada ilmuwan filsafat yaitu Abu Yusuf Ya'qub Al-Kindi, kita sebut dengan Hindu, barat Hindus, dengan julukan Philosopher of the Arabs. Berikutnya ada ilmuwan Abu Bakar Ar-Razi. Kemudian juga ada ilmuwan lagi dalam bidang filsafat Abu Nasr Al-Farabi yang memasukkan unsur-unsur filosofis dalam bahasa Arab. Berikutnya ada Ibnu Sina yang menjelaskan tentang akal. Ananda, kader 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Demikianlah sekelumit tentang informasi kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Materi lengkapnya silahkan bisa dilihat di e-learning, silahkan bisa dibuka di buku materi pelajaran, dan kemudian bisa dipahami, diambil ibrah dan semangatnya dari para tokoh. Syukran ala husni ihtimamikum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.